Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan video pembahasan yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu pada bab 4 menyelidiki sifat-sifat bangun geometri. Nah, pada video kali ini kita akan lanjut pada halaman 106, di mana di sini halaman 107 pada bagian yang kedua, yaitu sudut segi banyak atau poligon. Tujuannya di sini peserta didik dapat menyelidiki sifat dari sudut segitiga. Nah, sini sudut dalam dan sudut luar segitiga. Pada bagian Q, gambar berikut dibentuk dari pengubinan segitiga-segitiga kongruen. Dari gambar ini, apa yang dapat disimpulkan tentang sudut-sudut segitiga? Selain itu, hubungan apa yang terbentuk antara garis L dan M? Nah, kita lihat di sini ada, oke, saya kasih tanda dulu ya. Ini garis L yang ini dan garis M yang ini. Oke. Garis L, hubungan apa yang terbentuk antara garis L dan M? Mari kita lihat. Nah, di sini ada beberapa segitiga yang disusun. Ini pengubinan istilahnya. Sehingga dari pengubinan ini kita bisa tandain dari sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, ini kita sudah lihat, sudah diberi tanda, ada lingkaran, sudut, ada bulatan kecil. Di sini ada bulatan kecil, itu menandakan sudut-sudut yang bersesuaian. Istilahnya begini. Misalnya sudut bulat yang ini pasti bersesuaian sama besar dengan sudut bulat yang ini. Begitu juga dengan sudut yang diberi tanda bulat yang lainnya. Begitu juga dengan tanda silang. Itu bersesuaian dengan tanda silang, tanda silang, tanda silang, dan tanda silang. Begitu juga tanda yang diberi tanda segitiga. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami. Nah, pada gambar segitiga ini, kalau kita kita lihat, maka yang dapat kita simpulkan itu kita melihat dia berkumpul di satu titik, membentuk kayak seperti garis lurus ya. Jadi kesimpulan apa yang bisa kita tarik? Kesimpulannya, jumlah sudut-sudut dalam segitiga yang ini, jumlah sudut-sudutnya itu adalah 180 derajat. Jadi jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat. Oke. Selanjutnya bisa kita lanjut. Nah, di sini pada gambar ABC di sebelah kanan, sisi BC, nah yang seperti ini ya. Oke, mulanya kan ABC. Tapi XY, X ini dia sama dengan apa? Dia sama dengan yang A karena dia berseberangan. Sedangkan yang B sama dengan Y karena dia sehadap. Karena gambar BA dan CE itu garisnya sejajar seperti itu. Begitu juga dengan yang dibilang tadi. Selain itu, hubungan apa yang terbentuk antara garis L dan M? Hubungannya adalah garis yang sejajar. Nah, sehingga di sini garis sisi BC diperpanjang ke arah C sehingga terbentuk BD. Ya, seperti ini. Dan garis CE dikonstruksikan sejajar BA. Oke, sejajar. Sudut yang berseberangan yang terbentuk besarnya sama, BA sejajar dengan CE, sehingga sudut A sama dengan sudut X. Dan sudut-sudut sehadap yang terbentuk oleh garis-garis sejajar juga besarnya sama, sehingga BA sejajar dengan CE dan sudut B sama dengan sudut Y. Dengan demikian, sudut A tambah sudut B sama
tambah dengan sudut C itu sama dengan yang ini. Sudut C ditambah dengan sudut X ditambah dengan sudut Y yang membentuk 180 derajat yang ini. Ya, di sini idenya adalah dia ada satu buah segitiga yang dimana kita akan membuktikan bahwa segitiga ini memiliki jumlah sudut yang dimana ketika kita jumlahkan 180 derajat. Nah, di sini mula-mulanya A, B, C. Nah, kita buat satu garis segitiga, satu garis yang dimana sejajar dengan AB ini. Anggaplah di sini C dengan E, dan mulanya segitiga ABC saja, dan diperpanjang garis sampai ke D. Nah, sampai ke D sini. Oke, kita beri tanda D. Nah, sehingga karena garis AB sama CE sejajar, pastinya sudut yang ini itu sama dengan sudut A. Begitu. Dan sudut yang ini sama dengan sudut B karena dia sehadap, karena garis AB dan CE itu sejajar. Nah, seperti itu ya. Sehingga ketika sudut C ditambah dengan sudut A ditambah dengan sudut B itu menghasilkan 180 derajat. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut di soal 1. Nah, di sini pada gambar di sebelah kanan, sudut manakah yang besarnya sama dengan sudut A tambah B? Sudut A tambah B. Tunjukkan jawabanmu pada gambar dan berilah penjelasan. Selain itu, tuliskan persamaannya dengan menggunakan bentuk aljabar. Oke, mari kita lihat di sini. Nah, di sini ada yang ditanyakan itu adalah sudut mana yang sama ketika ditambahkan dengan sudut A ditambah dengan sudut B. Kira-kira sudut mana? Oke, mari kita lihat. Kalau sudut ACB, sudut C yang ini, ACB, sudut ACB itu sama dengan 180 derajat dikurangi dengan, kenapa 180 derajat? Karena jumlah sudut segitiga semuanya adalah 180 derajat. Berarti kalau ditanya sudut ACB berarti 180 derajat dikurangi dengan sudut B, sudut A ditambah dengan sudut B. Nah, seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya mari kita lihat di sini dari gambar yang ini, sudut ACB itu sama dengan yang ini karena dia berpelurus di sini. Kita lihat ACB itu sama dengan, karena dia berpelurus dengan ACB berpelurus dengan ACD, maka di sini 180 derajat dikurangi dengan sudut ACD. Nah, sudut ACD. Oh ya, maaf di sini. Oke, saya hapus. Seharusnya sudut ACD. Maksudnya ACD ya, lingkaran yang ini ya. Iya. Yang berikutnya kita lihat ACB sama dengan 180 kurang dengan, berarti ACB itu sama dengan sudut ACB. Yang ini sama dengan yang ini, atau 180 derajat dikurangi dengan sudut A ditambah dengan sudut B, dan di sini sama dengan 180 derajat dikurangi juga dengan sudut ACD. Nah, sehingga di sini 180 derajat kita sama-sama kurangi kedua-dua sehingga 0. Sisa negatif sudut A ditambah dengan sudut B sama dengan negatif sudut ACD.
Sehingga sini kedua ruas kita sama-sama kalikan dengan negatif 1, maka di sini sisa sudut A tambah sudut B sama dengan sudut ACD. Jadi di sini yang sama dengan sudut A tambah sudut B adalah sudut ACD. Oke, semoga sampai di sini bisa dipahami. Kita lanjut di soal 2. Jelaskan bahwa jumlah ketiga sudut A, B, C adalah 180 derajat dengan membuat garis L sejajar dengan sisi BC dan melalui titik A seperti ditunjukkan pada gambar. Nah, di sini di sini ada segitiga ABC yang di sini kita mau tunjukkan bahwa jumlah ketiga sudut A, sudut B, sudut C itu ABC itu sama dengan 180 derajat dengan membuat garis L, ini garis L yang melalui titik A, ini titik A seperti ditunjukkan pada gambar. Nah, kalau kita lihat di sini itu kan sudut D ini dengan sudut B itu kan berseberangan. Karena dia sejajar, garis L ini sejajar dengan BC, pastinya sudut D itu sama dengan sudut B. Nah, begitu juga dengan sudut E. Karena sejajar, garis L ini sejajar dengan BC, sudut E ini berseberangan dalam berseberangan dengan sudut E. Sudut C dengan sudut E, sehingga sudut E sama dengan sudut C. Nah, sehingga di sini kalau kita lihat D tambah A tambah E itu sama dengan 180 derajat. Kita tulis D tambah sudut A tambah sudut E sama dengan 180 derajat. Maka kalau kita ganti D ini dengan, kan D sama dengan B, maka sudut B tambah sudut A tambah, karena sudut E sama dengan sudut C, maka sudut E kita bisa ganti dengan sudut C sama dengan 180 derajat. Nah, sudut A, sudut B, sudut C terbukti bahwa memang dia 180 derajat. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami. Kita lanjut untuk yang berikutnya. Nah, kita lihat ada petunjuk di sini. Pada segitiga ABC, sudut A, sudut B, sudut C disebut sudut-sudut dalam. Nah, ini sudut A, sudut B, sudut C, sudut-sudut dalam. Sedangkan seperti ACD ini sudut luar, atau BCE itu sudut luar. Nah, seperti itu ya. Nah, atau juga DCE, nah ini juga sudut luar. Oke, itu beda antara sudut dalam dengan sudut luar. Kita lanjut di sini. Kita lanjut di soal 3. Nah, pada soal 3 di sini, pada segitiga ABC pada gambar di atas, tunjukkan sudut-sudut luar di titik A dan B. Ingat, di titik A dan B. Kita lihat pada segitiga-segitiga yang ini. Yang ini kita ambil saja segitiga yang ini ya. Kalau kita perpanjang garisnya, oke, dan ini kita perpanjang juga, dan di sini juga kita perpanjang ke bawah, dan di sini juga kita perpanjang. Nah, oh maaf, kita kembalikan dia. Misalnya, oke, kita perpanjang dia. Oke. Nah, sudut-sudut luarnya itu yang ini. Sudut luar, sudut luar.
Di ini juga yang dimaksud sudut luar yang ini. Sudut luar, sudut luar. Oke. Seperti itu ya. Ini yang dimaksudkan dengan sudut luar. Nah, kita lanjut pada soal yang keempat. Nah, ini kita dapat merangkum sifat-sifat sudut dalam dan sudut luar segitiga seperti berikut. Nah, ini. 1. Jumlah sudut-sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Ya. Jumlah sudut luar segitiga sama dengan jumlah dua sudut dalam yang tidak berdampingan dengan sudut luar. Ya, maksudnya ini. Yang ini sama dengan yang sudut yang di sini. Sudut dalam tapi yang tidak bersampingan. Yang bersampingan itu yang ini. Oke. Bisa dipahami, kita lanjut. Untuk soal nomor 4, carilah sudut X pada gambar berikut. Mari kita coba. Oke, ingat bahwa sudut-sudut dalam sebuah segitiga adalah 180 derajat. Sehingga di sini bisa kita peroleh sudut X ditambah dengan 55 derajat ditambah dengan 72 derajat itu sama dengan 180. Nah, di sini sudut X sama ditambah dengan 55 tambah 72 itu 127 derajat sama dengan 180 derajat. Sehingga sudut X-nya sama dengan 180 derajat. Kedua ruas kita kurangi dengan 127. Sehingga X sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 20 derajat. Ini menghasilkan 53 derajat. Oke, jadi X-nya yang nomor 1 itu 53 derajat. Yang nomor 2. Ya, ingat bahwa sudut luarnya itu adalah jumlah dari sudut dalam yang tidak berdampingan. Berarti kita langsung saja sudut X merupakan 45 derajat ditambah dengan 30 derajat. Jadi kita bisa peroleh sudut X sama dengan 75 derajat. Oke, soal yang ketiga. Nah, di sini soal yang ketiga, ini sudut luar itu sama dengan sudut dalam yang ini. Karena apa? 180 di sini sudut siku-siku 90 derajat, ini tandanya otomatis sudut yang berdampingannya juga adalah 90 derajat. Sehingga di sini 90 derajat itu sama dengan X ditambah dengan 60 derajat, sehingga X sama dengan 90 derajat dikurangi dengan 60 derajat. Maka kita peroleh X sama dengan 30 derajat. Atau dengan cara lain, 90 ditambah dengan 180, X sama dengan 180 dikurangi dengan 90 derajat ditambah dengan 60 derajat. Kita jumlahkan semua sudut dalamnya sehingga menghasilkan 180 derajat. Di sini 180 kurang 150 derajat, maka X kita peroleh 30 derajat. Sampai sini semoga bisa dipahami. Kita lanjut di halaman yang berikutnya. Oke. Oke, soal nomor 5. Nah, pada soal nomor 5 ini, berapakah jumlah sudut luar dari sebuah segitiga? Jelaskan dengan menggunakan sifat-sifat dari sudut-sudut segitiga. Oke. Ingat, berapa jumlah sudut luar dari sebuah segitiga? Jadi sudut luarnya itu yang ini, D, E sama F. Nah, itu kalau kita jumlahkannya itu berapa?
Nah, kita lihat di sini kalau sudut ini AB, A tambah B tambah C itu kan 180 derajat yang sudut dalam ya. Kita lihat sudut A ditambah dengan sudut B ditambah dengan sudut C itu sama dengan 180 derajat. Sedangkan sudut E, B tambah E itu sama dengan 180, A tambah D sama dengan 180 dan C tambah F itu 180. Kita coba. Sudut A tambah dengan sudut sudut D, maaf, sudut D itu sama dengan 180 derajat. Ya, begitu ya. 180 derajat. Nah, selanjutnya ini kan berpelurus sudut luar. Sudut B ditambah dengan sudut E sama dengan 180 derajat. Dan yang ketiga sudut C ditambah dengan sudut F sama dengan 180 derajat. Mari kita jumlahkan. Sudut A tambah sudut B tambah sudut C tambah sudut D tambah sudut E tambah sudut F. Oke, di sini sudut A tambah sudut B tambah sudut C tambah sudut D tambah sudut E tambah sudut F sama dengan 180, 360 tambah lagi satu kali 540 derajat. Nah, sehingga di sini kita lihat yang pertama tadi kan sudut A tambah sudut B tambah sudut C kan 180 derajat, berarti 180 derajat. Kita geser ke samping dulu. Oke. 180 derajat diperoleh dari sudut A tambah sudut B tambah sudut C yang ini. Oke, yang ini tadi 180 derajat ditambah dengan sudut D tambah sudut E tambah sudut F sama dengan 540 derajat. Maka sudut D tambah sudut E tambah sudut F sama dengan 540 derajat dikurangi dengan 180 derajat. Maka sudut D tambah sudut E tambah sudut F itu sama dengan 360 derajat. Jadi jumlah dari sudut luar dari sebuah segitiga itu adalah 360 derajat. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami. Kita lanjut. Nah, ini catatan jumlah sudut-sudut luar berarti jumlah dari sudut-sudut luar pada setiap titik sudut. Nah, pada setiap titik sudut yang begini ya. Oke. Yang berikutnya sudut yang besarnya lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat itu disebut sudut lancip. Sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat itu disebut sudut tumpul. Ya, kita sepakati ya. Nah, sehingga dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis berdasarkan sudut-sudut dalamnya. Segitiga lancip, besar ketiga sudut dalamnya adalah lancip seperti yang ini. Ini segitiga lancip. Segitiga siku-siku, besar salah satu sudut dalamnya adalah siku-siku. Ya, terlihat pada sudut C, sudut dalam C itu sudut siku-siku. Dan yang ketiga, segitiga tumpul itu besar salah satu sudut dalam tumpul. Ya, sudut dalam C ini adalah sudut tumpul, sehingga dikatakan segitiga ABC ini adalah segitiga tumpul. Nah, sisi segitiga yang berada di depan sudut siku-siku disebut hipotenusa atau sisi miring yang ini. Nah, ini hipotenusa.
Sekarang kita mengetahui sifat dari sudut segitiga. Adakah sifat-sifat serupa pada segi banyak lainnya? Kita akan bahas hal tersebut pada halaman 110. Mari kita lihat di halaman 110. Jumlah sudut dalam segi banyak. Di sini tujuannya peserta didik dapat menyelidiki sifat sudut segi banyak. Oke, mari kita cari jumlah sudut dalam sebuah pentagon atau segi 5. Jelaskan. Oke, kalau di sini kalau kita lihat jumlah sudut dalam segi 5-nya itu, kita tinggal gini aja. Kita menggambar, kita tarik 2 garis diagonal. Sebentar. Misalnya kita tarik 2 garis diagonal yang pertama sama, anggap aja lurus ya, diagonal yang kedua. Ya, seperti ini. Maka di sini kita sudah, kalau kita tarik 2 diagonal begini, maka kita sudah membuat berapa segitiga? Membagi menjadi 1 segitiga yang pertama, segitiga yang kedua, dan segitiga yang ketiga. Ada 3 segitiga di sini. Maka karena sudah jumlah segi, ada 3 segitiga di sini ya, maka jumlahnya itu adalah berapa derajat? 180 kita kali dengan di sini 180, di sini juga 180 jumlah sudutnya. Nah, kalau seperti itu, maka jumlahnya semuanya ini adalah, tinggal jumlahkan ketiganya, 540. Jadi sudut-sudut dalam atau sudut interior segi 5 adalah 540 derajat. Oke, kita lanjut. Pada Q, Heru menemukan jumlah sudut-sudut dalam pentagon segi 5. Ini cara Heru nih. Mari kita lihat. Oh ya, ini caranya sama ya. Oke, kita tarik dulu ke bawah. Nah, di sini segi 5 dapat dibagi ke dalam segitiga dengan menarik diagonal-diagonal dari salah satu titik sudut, sehingga jumlah sudut dalamnya adalah 3 kali 180 derajat. Ya, lengkapi tabel berikut ini. Segi 3. Kalau segi 3 banyak titik sudut 3. Banyak segitiganya 1. Kalau segi 4 bagaimana? Kalau segi 4 banyak titik sudutnya adalah 4. Tapi banyak segitiga, kalau kita lihat ini segi 4. Terus kita bagi 2 diagonalnya saja begini. Berarti ada yang terbentuk ini ada 2 segitiga. Maka di sini banyak segitiga yang terbentuk ada 2. Berarti 2 dikali dengan 180. Nah, sedangkan segi 6 itu ada 6 segitiga. Ada 6 titik sudut. Dan banyak segitiganya itu ada berapa? Nah, kalau banyak segitiganya itu ada, kalau kita lihat segi 6 ya, ya ini ya Oke, ini segi 6. 1 2 3 4 5 6. Oh maaf, 1 2 3 4. Oh ini segi 8. Sorry. Saya kurang fokus. Oke, segi 6-nya itu kayak sarang lebah ya. Begini, ya begini, ya. Nah, sekarang segi 6 ini
Kita coba tarik diagonalnya. 1, 2, 3. Nah, ini ada berapa diagonal yang ada berapa segitiga? Ada 4 segitiga. Berarti ada 4. Kalau misalnya segi 7, pasti titik sudutnya ada 7. Begitu juga dengan segi 8. Nah, berarti ini kalau kita lihat polanya 1, 2, 3, 4, pastinya 5. Di sini pastinya 6. Di sini 4 kali 180. Di sini karena segitiganya ada 5 kali 180, dan di sini 6 kali 180. Nah, itu jumlah sudut-sudutnya. Mari kita lanjut di bawahnya. Dari tabel, apa hubungan antara banyaknya titik sudut dan banyaknya segitiga? Bentuk aljabar apa yang dapat digunakan untuk menentukan jumlah sudut dalam segi 10? Nah, di sini kita sudah bisa jumlah yang di sini, jumlah titik sudutnya dikurangi dengan 2. 4 kurang 2, 5 kurang 2, 3, 6 kurang 2, 4, dan begitu seterusnya. Jadi di sini jumlahnya ini setelah kita kurangi 2, maka di sini akan kita mendapatkan banyaknya segitiga yang terbentuk. Nah, setelah kita mendapatkan ini, baru kita kalikan dengan 180. Nah, berarti di sini kalau segi 10 dapat kita tulis seperti ini. Segi 10 banyak titik sudutnya kan 10. Pasti di sini 10 kurang 2 8. Berarti 8 dikali dengan 180 derajat. Nah, seperti ini kan. Ini segi 10. Segi 10. Sehingga 8 dikali dengan 180 itu hasilnya adalah 1440 derajat. Nah, seperti itu. Jadi jumlah sudut-sudut dalam sebuah segi 10-nya itu adalah 1440 derajat. Oke, kita lanjut yang berikutnya di halaman 111. Nah, yang ini. Pada bagian 1 di halaman sebelumnya, jika kita misalkan N banyaknya titik sudut segi banyak, bentuk aljabar seperti apa yang digunakan untuk menentukan jumlah sudut dalam segi banyak tersebut? Ya, ini tadi sudah kita coba. Jadi misalkan N ya. N. Jadi di sini yang pertama kan kita ini kurangi 2 tadi kan. Jadi N dikurangi 2. Yang ini N kita kurangi 2. Setelah dapat hasilnya kita kali dengan 180 derajat. Nah, seperti ini. Oke, mari kita lanjut di yang berikutnya. Oh, ini ada catatan di sini. Dari hasil penyelidikan kita sejauh ini, jumlah sudut-sudut dalam segi banyak dengan N titik sudut dapat dirangkum sebagai berikut. Jumlah sudut-sudut dalam segi banyak itu jumlah sudut-sudut dalam segi banyak dengan N titik sudut adalah N-2 dikali dengan 180 derajat. Oh ya, sudah ya. Nah, sekarang perhatikan yang keempat. Pada Q di halaman sebelumnya, Dewi menemukan jumlah sudut dari segi 5 sebagai berikut. Oh, ini. Ambil titik P dalam segi 5. Dihubungkan tiap titik sudut sehingga jumlah sudut-sudut dalamnya adalah 5 kali 180 derajat dikurangi dengan 360 sama dengan 540. Nah, di sini ini cara Dewi.
yang kita mau lihat di sini. Nah, yang kita mau lihat di sini, kalau kita mengurangi 340 di sekitar titik P, nah ini maksudnya adalah seperti ini ya. Sebentar. Nah ini kan dia kali 5 dari jumlah, karena dia ambil titik di dalam P, dia hubungkan sehingga dapatlah 5 segitiga. Dan setelah kalikan dengan 180 kali 5 segitiga ini, dia kurangi dengan sudut dalam, sudut dalam dari P ini, sudut interior. Nah seperti itu. Atau dari titik P ini kita kan ada jumlah sudut dari titik P, sudut dalamnya ini kan semuanya 360. Jadi selalu dikurangi dengan 360. Nah seperti itu maksudnya. Jadi cara Dewi tidak salah. Nah terus yang berikutnya, dengan menggunakan cara Dewi, tentukan jumlah sudut dalam segi banyak dengan n titik sudut dan tunjukkan bahwa besarnya adalah n-2 kali 180 derajat. Jadi kalau misalnya di sini ada n sudut, berarti n dikali dengan 180 derajat. Kalau n sudut, pasti Dewi mengambil titik tengah berupa n, dan titik sudut sekitar titik P itu adalah sama juga 360 derajat. Sehingga di sini kita pakai distributif, 180-nya kita keluarin, di sini sisa n dan dikurangi dengan 2. Nah, sehingga sama bahwa cara Dewi dengan n-2 kali 180 itu sama juga. Nah, yang berikutnya nomor 6, jawablah pertanyaan berikut bila diketahui jumlah sudut dalam sebuah segi banyak dengan titik sudut n adalah n-2 kali 180. Ya, berapa jumlah sudut dalam segi 12? Berarti segi 12 kurang 2 dikali dengan 180 derajat sama dengan di sini 10 dikali dengan 180 derajat sama dengan 1800 derajat. Berapakah besar sebuah sudut dari segitiga segi 12 beraturan, bukan segitiga, segi 12 beraturan. Nah, ini caranya mudah sekali karena jumlah sudutnya 1800 derajat. Kita tinggal bagi dengan 12. Karena apa? Kenapa dibagi dengan 12? Ya, karena segi 12 beraturan. Sehingga 1800 dibagi dengan 12 hasilnya adalah 150 derajat. Segi banyak mana yang jumlah sudut dalamnya 1260 derajat? Ya. Jadi kita pakai 180, kita pakai yang ini 100. Ini yang untuk nomor 3 ya. Oke. 180 derajat kita kali dengan n-2 sama dengan 1260 derajat. Sehingga di sini n-2 sama dengan 1260 derajat kita bagi dengan 180 derajat. Sehingga n-2 sama dengan 7. Sehingga n sama dengan 7 ditambah dengan 2 kita peroleh n sama dengan 9. Jadi segi banyak 9 memiliki besar jumlah sudut dalamnya 1260 derajat. Oke, kita lihat lanjut di halaman berikutnya. Nah, di sini berpikir dengan mengitari titik P.
ketika kita menemukan jumlah sudut-sudut dalam segi 5, kita membagi segi 5 tersebut ke dalam segitiga dengan cara berikut. Ya, di sini kita bagi dengan segitiga dengan cara yang ini ya. Membagi dari titik-titik sudut yang ini, terus membagi dari titik dalam, terus membagi dari titik pada sisi. Nah, jika kita berpikir cara-cara ini sebagai menghubungkan sembarang titik P ke setiap titik sudut segi 5 dan menggerakkan P ke yang lain. Nah, seperti ini ya. Maka kita akan melihat cara-cara tersebut sebagai satu kesatuan ide. Kita lihat. Memindahkan titik P ke A. Ambil titik P di segi 5. Nah, di dalam sini. Nah, memindahkan titik P ke salah satu sisi. Yang pertama di sudut, yang kedua di sisi, yang ketiga di tengah-tengah atau di dalam. Jika kita menggunakan komputer atau laptop, nah kita mudah ya untuk melihatnya. Nah, jika kita memiliki gagasan ini, kita dapat berpikir untuk memindahkan titik P keluar segi 5. Nah, kita lihat, kita gunakan gambar di samping ini, yang ini, untuk menentukan jumlah sudut-sudut dari segi 5. Oke. Sampai di sini dulu. Kita lanjutkan besok. Oke. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.